dalam kuburnya kecuali akan diberi fitnah, yuftanun. Illa syahid, kecuali orang syahid. Seperti biasa, sebelum lanjut jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi kamu di bawah video ini ya. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Salli wa sallim wa barik alaihi. Kita baca dengan salawat dawa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan takunu likulli da'in dawa wa likulli illatin shifa fatadfa'u anna kulla mihnatin wa bala'in birahmatika ya arhamar rahimin. Silakan diminum airnya, yakini bahwa ada rahmat Allah akan jadi obat penyembuh. Selanjutnya kita baca doa untuk yang menyajikan jamuan untuk kita pada malam hari ini. Allahumma aksir khairahu wa barik lahu fima razaqtahu. Allah membarik lana doa makan fima razaqtana wa qina azabannar wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca khutbahnya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi
wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Kita bersama Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah, malam ini masih diberi kesempatan untuk menjadi peserta pengajian. Yang ngaji itu hukumnya wajib, dan kewajiban ngaji tidak terbatas. Batasnya adalah sampai kita wafat. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi sejak buayan sampai akhir hayat nanti. Kajian kita sesuai dengan silabusnya. Untuk di masjid ini kita ada 3. Yang pertama soal ibadah mahdhah, seperti sholat berjamaah, baca Quran, zikir, doa, termasuk istighfar, sholawat. Yang kedua ghair mahdhah. Ghair mahdhah itu nabur kasih sayang, lempar senyum, silaturahmi, berbagi, ya, bagi apa saja, bagi ilmu, bagi tenaga, bagi rizki selagi kita ada. Baru yang ketiganya harokah, ya. Harokah itu sekali lagi aktivitas agresivitas. Di antaranya kita harus menyelamatkan diri kita dari kebodohan terhadap ilmu agama, terutama 3 ilmu pokok: tauhid, syariah, yang paling pokoknya adalah ubudiyah, tata cara ibadah. Baru yang ketiganya akhlak. Selain daripada menghilangkan kebodohan dari diri kita, kita juga harus menjaga agama kita. Dengan cara amar ma'ruf nahi mungkar, itu harokah. Dan terakhir dengan jihad. Jihad bukan berarti jahat, ya. Kalau ada orang menginterpretasikan jihad itu jahat, berarti yang jahat yang menginterpretasikan itu. Karena jihad itu artinya berjuang, berkesungguhan untuk tegaknya kebenaran. Dan semua orang bukan hanya butuh dengan kebenaran, tapi juga menyukai kebenaran itu. Hanya saja ada sebagian orang yang melihat kebenaran itu adalah bukan datang dari Allah, tapi datang dari nafsunya sendiri. Inilah yang seringkali kontras dengan kita. Tapi kalau mereka itu karena tidak tahu, kita layak untuk kita doakan dapat hidayah. Tapi kalau kontradiksi mereka itu karena memang konspirasi, agresivitas untuk tidak tegaknya kebenaran, maka itulah kezaliman. Malam ini kita lanjutkan kajian yang kemarin. Yang kemarin mengkaji soal ruh-ruh orang yang berjihad, bahwa orang-orang berjihad ini ruhnya akan dibawa oleh burung-burung surga. Nah, warna burungnya itu hijau. Nah, siapa yang warna hijau sekarang ini? Nah, itulah.
Jadi burung-burung hijau itu dia hinggap di pohon-pohon yang ada dalam surga untuk menikmati buah-buahan yang nikmatnya itu tidak pernah terbayangkan. Masya Allah, begitu. Juga akan menikmati minuman-minuman yang mengalir di sungai-sungai surga itu. Lalu kemudian ruh-ruh orang syahid ini ditempatkan dalam suatu cahaya namanya qanadil, yang qanadil itu bergerantungan di bagian arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Sama seperti kita menikmati lampu ini. Ini kalau orang lain yang melihatnya dalam satu kegelapan, betapa indahnya. Begitulah kita di surga itu, dengan keindahan surga itu, dengan gelap kelipnya, dengan gemerlapnya, disebutnya qanadil. Bahkan orang yang sudah masuk dalam surga itu, kalau diperkenankan oleh Allah, pengennya kembali lagi ke dunia untuk berperang lagi, untuk berjihad lagi, tidak sekali tapi berpuluh-puluh kali, karena sudah merasakan indahnya seperti itu. Kalau orang yang berdosa pengen balik lagi untuk jadi soleh, kalau para syahid, para syuhada pengen balik lagi karena merasakan kesahidan yang dilakukannya sekali itu sedemikian hebatnya. Gitu. Masya Allah. Nah, oleh karenanya mumpung masih ada hayat di kandung badan, itu bahasa apa itu? Hayat di kandung badan tuh. Bahasa mutiara apa? Apa bahasa sastra? Mumpung kita masih hidup, kira-kira begitulah bahasa singkatnya. Jangan sampai hanya mencukupkan diri sholat, baca Quran, dari rumah ke masjid, tapi tidak ditambah dengan amar ma'ruf, tidak ditambah dengan yang bernilai jihad. Ternyata ngaji ini merupakan salah satu daripada bagian jihad. Kalau dikatakan jahat, waduh, lah juga ada lagi ngaji kita. Gitu ya. Orang jahat bukan jihad, karena jihad Rasulullah itu tidak pernah menjahati. Dalam peperangan sekalipun Rasulullah kepengennya tidak perang di kota. Tidak ada peperangan Rasulullah itu dalam kota. Dan kalau sampai ada di dalam kota, tidak boleh mengganggu wanita, tidak boleh mengganggu orang tua, anak-anak, pepohonan. Ya, tidak boleh. Dan Rasulullah melakukan itu bukan Rasulullah yang memulainya. Rasulullah bersifat defensif, bertahan, hanya karena diserang membela diri. Itu. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa jihad itu di tangan kanan pedang, di tangan kiri Al-Quran, itu merendahkan. Justru yang didahulukan Al-Quran. Itu. Tangan kanan didahulukan dulu, pedang di tangan kiri disimpan, Quran dulu yang didepankan. Itu. Bahkan kita tunjukkan kepada mereka, kenapa kamu memerangi saya? Kamu memerangi kami hanya karena kami beriman kepada Allah. Begitu. Bukan karena kita melakukan kejahatan, tidak. Hanya karena kita beriman kepada Allah kok diperangi. Itu. Ya, sampai sekarang. Ya, sampai sekarang ini karena ingin tegaknya keimanan, karena ingin tegaknya kebenaran, padahal dengan keimanan dan kebenaran itu adalah merupakan jaminan.
dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk makmurnya negeri ini, untuk untuk makmurnya bangsa ini dan suburnya negeri ini. Itu kata Ki Uci. Tahu ya Ki Uci ya? Pernah dengar ya? Ki Uci seorang ulama kontemporer di Tangerang. Kalau kajian malam hari Minggu itu berpuluh-puluh ribu yang hadir. Dia bilang, kami berjuang untuk menegakkan kebenaran, kami berjuang karena ingin dapat Allah, kami berjuang karena ingin dapat janji Allah untuk makmurnya negeri ini, untuk suburnya, untuk makmurnya bangsa ini dan suburnya negeri ini, dan ingin kami selamat wafatnya nanti dengan husnul khotimah, dapat surga. Itu yang kami perjuangkan, bukan hanya untuk kami tapi untuk kalian semua. Lah kamu berjuang untuk apa? Kamu berjuang untuk apa? Kalau kamu kemudian merendahkan agama, merendahkan para ulama, ya. Begitu. Kami diajarkan oleh guru-guru kami untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat, gitu. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat. Wa ahsanuhum khuluqa, dan paling baik akhlaknya. Itu, ini yang kami buat. Nggak ada kerusakan apa-apa, korupsi juga tidak, gitu. Membunuh orang apalagi, nyakiti orang enggak juga, kecuali hanya ingin kami menyembah Allah dan mengajak keluarga kita menyembah Allah, mengajak warga kita menyembah Allah, tidak lebih. Dan itu tujuan hidup. Awas jangan salah, tujuan hidup itu adalah mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, harus ada tujuan hidup. Nah, seperti itulah roh-rohnya para syahid, para syuhada. Insya Allah kita ini saatnya nanti diwafatkan oleh Allah dengan husnul khatimah, amin. Dan kita dapat janji Allah, yaitu surganya, amin ya rabbal. Roh kami, kita semua nanti akan berterbangan di surganya itu. Oleh karena itu ada pesannya di sini untuk berjihad itu. Wa min ahammil umuri 'alal mujahidi fi sabilillah wa min aujabiha 'alaihi wa akidiha fi haqqihi al-ikhlasu lillahi fi jihadihi. Karena itu yang paling penting dalam berjihad di jalan Allah, dan yang paling wajib dan paling harus dikuatkan, ya, adalah keikhlasan. Ikhlas semata-mata karena Allah dalam jihad nih. Karena memang ngaji ini nggak dapat apa-apa secara material. Kalau bukan karena dapat ridha Allah, mungkin kita nggak berangkat. Bener nggak tuh? Badan capek seharian kita beraktivitas. Kayak Abaji juga mestinya istirahat karena besok pagi-pagi nak pergi untuk jumpa masyarakat, berikan materi kajian di Sekayu. Kalau bukan karena ada prinsip jihad, nah, supaya ngerti ini jihad ini, iya, ayo. Semalam juga kemana itu, ketemu dengan masyarakat yang di DHM, kebetulan jalannya itu licin, berdorong-dorong mobil. Nah,
Ya kalau nak mikiri capek, capek juga. Dan ini baru pulang juga dari Mataram. Ya karena kita ada Mazrailah 2 di Mataram. Kalau bukan karena prinsip jihad, ngapain? Di antara jihad itu adalah besok kiamat, tapi di tangan kita ada bibit. Kita tanam hari ini, itu sudah jihad itu. Udah jihad itu. Nah, oleh karena itu Abah Haji juga melok-melok bertanam-tanam di belakang tuh. Ada tanam pokat, ada tanam duren. Katanya duren itu yang paling cepat 3 tahun, yang normalnya 7 tahun. Wallahu alam umurnya sampai apa tidak. Moga-moga saja dikasih panjang umur oleh Allah. Tapi karena prinsip jihad tadi itu, ayolah kita tanam. Begitu. Kita harus harokah. Di sini dijelaskan tentang sabilillah itu. Wa lafzuhu fi sunanin Nasa'i, lafaznya di dalam Sunan Nasa'i. An rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna rajulan qala ya Rasulullah ma balul mu'minin yuftanuna fi quburihim illa syahid. Di dalam kitab Sunan Nasa'i tentang seseorang dari sahabat Nabi mengatakan kepada Rasulullah, tidak ada tingkahnya seorang mukmin di dalam kuburnya kecuali akan diberi fitnah, yuftanun, illa syahid, kecuali orang syahid. Artinya ditanya nanti di sana di kubur itu. Di dalam kubur itu ada kehidupan. Ini yang pentingnya, hadis ini mengatakan setelah meninggal tidak lama kemudian dikubur. Di kubur itu ada kehidupan. Cuma kehidupannya tidak sama dengan di sini. Kalau di sini kebutuhan bisa cari di sini. Tapi kalau di sana nggak bisa lagi nyari di sana kecuali nunggu kiriman. Nah, tergantung tanam nggak, nanam nggak waktu sebelum meninggal itu. Nanam ilmu yang bermanfaat, mendidik anak yang soleh. Gitu. Kemudian ada jariah. Nah, tadi alhamdulillah pecahnya itu keliling kotak tuh, ada jariahnya tuh. Macet di situ ya. Nah, ke sana enggak aja. Nah, kalau itu dikelilingin ke sana, apa yang dimasukkan kamu? Hah? Pegangnya. Ya, tapi sudah berjariah dengan sholawatnya tadi. Jadi orang syahid itu orang yang mati syahid. Nah, di sini nggak disebut syahidnya, bukan syahid fisik, tapi syahid akhirat seperti ini juga. Tidak lagi ada pertanyaan dalam kubur. Gitu. Jawab Rasulullah, bagaimana? Betulkah begitu? Tapi di sini dalam bentuk tanda tanya. Orang mukmin tidak semuanya, semua orang mukmin bakal yuftanun, itu bakal ditanya, kecuali orang syahid. Begitu Rasulullah. Kata Rasulullah jawab, kafa bibariqatis suyuf ala ra'sihi fitnah. Dia sudah selesai fitnahnya sebelum mati, yaitu kilatan pedang di atas kepalanya. Jadi kilatan pedang di atas kepala itu merupakan tukaran daripada fitnah yang dikubur semua. Jadi begitu bekilat apa namanya, sila apa itu, kilatan pedang, dia mengelak, itu sudah menyelesaikan persoalan dalam kubur. Jadi kalau ada tantangan dalam menegakkan kalimat Allah ini, nggak usah terlalu susah, kok senang-senang aja lah. Diolok-olok, dicaci maki. Ya, kita aja melihat para mujahidin itu agak susah di penjara. Yang mempenjaranya senang. Ya, tapi yang dipenjaranya karena jihadnya tadi itu, dia menikmati itu. Ini janjinya. Kalau kita bertempur di medan perang membela agama Allah karena diserang, maka kilatan pedang itu yang akan menjadikan selamat kita dari fitnah kubur.
Tapi mungkin tidak kilatan pedang, ada sinonimnya, ada kesamaannya, yaitu difitnahnya, diolok-oloknya, dikriminalisasinya, begitu. Cuma hal itu adalah keselamatan untuk beliaunya, gitu. Yang rugi kita, yang ruginya kita, yang ruginya yang mempenjarakannya, yang ruginya yang mengkriminalisasinya, yang ruginya yang menganiayanya. Agama dia tidak tertolong, begitu. Dia sendiri juga tidak nolong agamanya, itu. Dan inilah yang bakal dijadikan fitnah dalam kuburnya akibat ulahnya itu sendiri. Masya Allah. Fala yuftanu fi qabrihi wala yus'al. Orang yang seperti itu, yang pernah mendapatkan kilatan pedang di atas kepalanya, apalagi sampai mengenai lehernya, tidak lagi dia akan ditanya dalam kubur, tidak lagi difitnah di dalam kubur. Masya Allah. Idh law kana fihi nifaqun la farra indal tiqa'il jam'atain atau jam'ain. Sebab sekalipun di dalam dirinya itu ada tanda-tanda kemunafikan, di dalam dirinya itu ada tanda-tanda kemunafikan, kemunafikannya itu dengan sendirinya bersih lari saat berhadapan antara dua kelompok penyerang dan yang kita bertahan. Itu. Jadi inilah juga yang menjadi kejayaan Islam. Tapi kalau sudah nggak ada jihad lagi, maka Islam akan mengalami kelemahan. Dan kelemahan Islam ini akan terasa setelah generasi kita. Kalau kita ini mungkin karena udah seperti ini jadinya, tapi kalau generasi kita tidak ada jihad, yang tidak ada jihad, maka akan habis. Jadi dalam rangka berjihad, berjuang seperti kita ngaji ini, jangan ada pikiran yang lain kecuali ikhlas sajalah. Yang ngajarnya ikhlas, yang datangnya ikhlas, yang menyelenggarakannya ikhlas, gitu. Yang baca sholawat ikhlas. Ayolah, dengan keikhlasan ini mudah-mudahan janji Allah akan ada untuk kita. Amin. Dan kita berjuang bukan untuk pribadi, tapi untuk bangsa dan negara. Yang lain nggak bisa, cuma begini bisanya, gitu. Wa ayyurida bihi wajah Allah wa nusrata dinihi wa i'la'a kalimatihi. Dan selain daripada keikhlasan, ada cita-cita mengikuti pengajian, menyelenggarakan pengajian seperti ini. Kami berharap coba nanti ada rapat singkat. Ayo Ki, ajak yang bisa diajak rapat, bagaimana mengembangkan pengajian ini, gitu. Nah, kalau Abaji lihat sih, dari sisi silabus udah bagus, dari sisi kurikulernya udah bagus. Tujuan kita ingin menjadi hamba Allah yang soleh, yang dibekali dengan ilmu yang diridhoinya. Lalu kemudian langkahnya adalah menegakkan ketaatan, menjauhi kemaksiatan, dan pandai berkasih sayang, pandai berinteraksi. Silabusnya itu tadi yang kemudian kita nasyidkan itu. Sholat berjamaah, baca zikir, doa, itu yang mahdho. Gak apa-apa diulang lagi supaya jelas. Jadi ngaji kita ini bukan hanya ngaji-ngaji, ada silabusnya. Ghair mahdhonya yaitu tadi kasih sayang. Nanti akan kita kaji pula kasih sayang itu. Kasih sayang, tebar kasih sayang, silaturahim. Nah, bagaimana silaturahim kita ini? Nanti kita tingkatkan. Baru kemudian jihadnya ya seperti ini.
jihad ngaji, jihad. Jadi dalam gerakan kita ini harusnya dikedepankan keikhlasan dan keinginan untuk mendapatkan keridhaan Allah, kemudian menolong agama Allah dan meninggikan kalimat Allah. Apa bedanya menolong agama Allah dengan meninggikan kalimat Allah? Apa bedanya? Sekarang ini ya, agama Allah ini sudah dipandang remeh oleh orang. Sudah dipandang remeh. Ya. Di mana pandang remehnya? Hal-hal yang bersifat umum ada kalanya tidak dirujuk kepada agama Allah, gitu, tidak dirujuk. Cuma kita saja yang agak kenceng-kenceng. Oi, kamu tuh jangan begitu, jangan tinggalkan agama. Tapi orang sudah menganggap remeh. Untuk apa sih agama itu? Yang penting kan ekonomi, yang penting kan politik, yang penting kan stabilitas, katanya begitu. Yang salah bukan mereka saja, mungkin kita juga ikut andil kurang memberikan pemahaman kepada mereka. Coba dibuka sejarah. Ketika Rasulullah sampai ke Madinah, saat itu moneter yang terjadi adalah moneternya Yahudi. Tapi begitu Rasulullah datang ke sana dengan Abdurrahman bin Auf, tenaga ahli moneternya, cuma 2,5 tahun loh. Sistem moneter dikuasai oleh kaum muslimin. Bayangkan itu. Lalu kemudian kesuburan, kemakmuran, kasih sayang, di mana bukannya negara yang dibebani oleh umat sehingga harus ada bantuan ini, bantuan itu, negara tidak. Di zaman Rasulullah justru adalah negara yang dibantu oleh umat. Itu orang berebut ingin memberikan kontribusi untuk negara. Tapi sekarang ini yang terjadi justru umat berebut pengen dapat. Nah, sehingga bantuan ini, bantuan itu, kadang-kadang duit dari utang loh dibagikannya itu. Tuh, ya. Kenapa ini? Karena ini tidak ditegakkan ajaran Rasulullah ini, ajaran agama Allah ini. Jadi sekarang ini banyak orang yang melecehkan agama. Kemudian yang kedua, kalimat-kalimat Allah yang tinggi sekarang sudah diturunkan. Coba muncul itu di TV-TV itu, ya, bahwa Nabi itu pernah berlaku sesat. Masya Allah. Sebelum Islam dia sesat katanya. Pakai dalil mula. Dalilnya itu dalam surat Wadduha itu. Nah, bagaimana itu? Wa wajadaka dhallan fahada, gitu. Bahwa Allah menemukan kamu dalam keadaan sesat, lalu kemudian diberi hidayah. Dan yang mengatakannya ini adalah kaliber ulama yang diakui oleh seluruh dunia, yang kemudian ulama ini dijadikan satu standar ahli hadis yang sanggup mengkritisi ahli hadis, ahli takhrijul hadis yang sudah diakui oleh seluruh dunia. Hadisnya Imam Bukhari, kata beliau ini ada 2 hadis yang dhaif. Tuh, bayangkan. Dia mengatakan itu, padahal dia ini tidak mengerti dari sisi tafsir, hanya mengerti soal takhrijul hadis, tapi tidak juga paham dengan mustalah hadis, tidak paham.
Sampai seperti, makanya hati-hati sekarang itu, hati-hati betul. Padahal para ahli-ahli tafsir tidak begitu, tidak memahaminya secara literal. Rasulullah diketemukan dalam keadaan sesat, lalu kemudian dapat diberi hidayah oleh Allah. Tidak begitu pemahamannya. Wa wajada kadhallam fahada. Wa wajada apa? Wa wajada kadhallam fahada. Artinya makna fahadanya itu yang memberikan hidayah kepada Rasulullah. Beliau ini ada dalam lingkungan yang apa tadi, yang sesat, tapi tetap Rasulullah dijaga dengan hidayah Allah Subhanahu, sehingga tidak pernah melakukan sesuatu kejahatan apapun. Mabok tidak pernah, ya, berjudi tidak pernah, berzina apalagi gitu. Nah, karena itu kita nggak bisa menafsirkan Al-Quran hanya dengan pemikiran kita, tapi dengan teori-teori keilmuan tentang Quran, tentang penafsiran. Maka penafsirannya, Rasulullah ada dalam lingkungan sesat, tapi selalu diberi hidayah oleh Allah. Begitu, ada jaminan. Ini tidak berani. Dan siapa ini ulama ini yang bisa menafsirkan ini? Ini adalah ulama yang lahirnya di kurun 12-13 Hijriah ini, gitu. Ya, sedangkan Imam Bukhari itu adalah di kurun yang dekat sama Rasulullah. Sebaik-baik manusia adalah kurunku, baru kemudian berikutnya dan berikutnya, begitu kata Rasulullah. Jadi hati-hati. Dan ternyata dia bukan ahli mustalah hadis, cuma ahli takhrij saja. Kalau belajar ilmu hadis, di teori hadis, takhrij itu adalah silabus dari tingkatan SMA. Silabus dari tingkatan SMA saja. Nah, hanya saja juga Abah Haji pengen mengatakan begini, ya, kalau kita mau mengaji kitab Bukhari, kitab Muslim, saya memberi saran, jangan membaca kitab Bukhari Muslim cetakan Saudi Arabia, jangan. Kalau mau baca, bacalah cetakan Darul Kutub dan Darul Fikri. Sebab apa? Kalau cetakan Saudi Arabia itu, cetakan Saudi Arabia ini ketika dia menguasai Hijaz, menguasai Jazirah Arabia, seluruh kitab itu dibakar habis. Lalu kemudian dicetak ulang, dan pencetakannya itu banyak yang disengajakan untuk dibuang dan banyak yang hilang. Ini Abah Haji dapat informasi ini dari Ketua Nahdlatul Ulama Jawa Timur, Kiai Haji Marzuki Mustamar. Masih hidup orangnya sekarang. Dia nyarankan begitu juga. Untungnya Syekh Asy'ari, Syekh Hasyim Asy'ari, Syekh Abdul Wahab, dia pulang, termasuk Kiai Khalil yang duluan pulang, dia Kiai Khalil Madura, dia membawa kitab itu pulangnya itu. Jadi kitab aslinya ada, sehingga ada beberapa hadis yang hilang, gitu. Dan hadis Bukhari ini sudah diakui oleh seluruh ulama pada zamannya. Di sini Abah Haji catat nih.
Imam Bukhari itu lahir jam tanggal berapa tuh? Ada yang tahu? Ada yang tahu Imam Bukhari? Saya tahu Bukhari tukang sate di sini ada. Ya. Nih, di sini nih. Imam Bukhari itu lahirnya tahun 194. Wafatnya tahun 256. Beliau juga adalah pengikut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lahirnya tahun 150, wafatnya tahun 204. Imam Muslim lebih muda lagi, 204, wafatnya 261. Nah, Bukhari Muslim ini sudah diterima sebagai hadis sahih. Lu kok berani dia mendoifkan beberapa hadis dalam Bukhari itu hanya karena ingin mendukung pahamnya saja. Nah, sekarang dibuktikan yang dicetak oleh Darul Kutub, yang dicetak oleh Darul Fikr, nah, itu lengkap itu. Sama dengan yang dicetak oleh Beirut Lebanon, yang sebelumnya juga yang dicetak oleh Surabaya sama Toha Putra ya. Toha Putra dari Semarang. Cuma kertasnya baik yang nggak bagus. Nah, yang Toha Putra dan Surabaya itu. Begitu. Masya Allah. Dan yang mengkoreksi ini, nah, kalau dilihat dari sejarahnya, dia tidak pernah sekolah. Tidak pernah sekolah. Cuma dia memang bahasanya bahasa Arab, menguasai bahasa Arab. Cuma hanya meneliti saja. Ini sahih, ini dhaif. Begitu. Tidak didasari dengan keilmuan yang memadai. Ini hati-hati. Ada sarannya duna gharadin akhara min mura'atin nas wa talabiz zikri wal manzalah indahum wa naili ghanimatin aw syai'in min khuzuzid dunya. Jangan ngaji itu atau jihad itu atau berperang melawan musuh yang menyerang itu ada gharadin akhar, ada harapan selain daripada keikhlasan dan nolong agama dan ingin membela kalimat itu, kalimat Allah itu. Misalnya ingin mendapatkan mura'atin nas, supaya terpuji oleh manusia, atau ada harapan mencari sebutan-sebutan supaya terkenal, atau mungkin ingin menempati suatu kedudukan di kalangan manusia, wa naili ghanimah, atau ingin mendapatkan rampasan perang atau sesuatu yang merupakan kepingan-kepingan dunia. Jangan itu. Kata Rasulullah SAW, man ghaza fi sabilillah walam yanwi illa iqalan falahu ma nawa. Barang siapa yang berjuang di jalan Allah, berperang di jalan Allah, lalu tidak ada niat kecuali niat ingin dapat cumpu di kepalanya. Apa cumpu tuh? Iqalan itu sebenarnya ikat di kepala ini, tapi ikat kebesaran. Apa namanya? Kalau sekarang mah cumpu lah modelnya begitu. Apa kata Rasulullah? Falahu manawa, maka bagi dia sesuai dengan niatnya. Jadi kalau ingin dapat cumpu, dapat cumpunya itu. Kalau niatnya ingin terkenal, dapat terkenalnya itu. Tapi yang jadi masalah itu kita nggak dapat esensi utama daripada jihad itu sendiri. Inilah barangkali kajian kita untuk malam hari ini, ya. Jangankan yang berperang besar, berperang kita ini banyak tantangannya. Kita ini tidak cukup hanya dari rumah ke masjid, dari rumah ke majelis, dari rumah
kemana lagi itu? Kita harus ada nilai berjuang menegakkan kalimat Allah, menolong agama, menambah keikhlasan. Oke lah, saya kira itulah kajian kita. Ayo kita jihadnya dalam hal ini bantu ulama, tolong agama, tegakkan kalimat Allah. Mereka yang melakukan kezaliman terhadap semua ini, kita doakan semoga mereka dapat hidayah dari Allah Subhanahu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ij'alna min ibadikas shalihin wa waffiqna li ta'atika wa ittiba'i rasulika wal birri bi walidina wa husni talaqi masyayikhina. Ya Allah, selamatkan kami ya Allah dengan hidayah dan taufik-Mu ya Allah. Bimbinglah kami dengan kekuatan taufik-Mu untuk mengikuti tuntunan utusan-Mu ya Allah, menjadi hamba-Mu yang soleh, menjadi hamba-Mu yang bertakwa. Begitu juga anak keturunan kami, jamaah kami, murid kami ya Allah, semua kaum muslimin ya Allah, berikanlah ya Allah pertolongan dari-Mu ya Allah. Ya Allah, unsur lana juyushana ayyidhum biquwwatin 'alal yahudil mu'tadin, dammiril yahud an-nakisin al-uhud, arsil azaban daiman 'ala tughatiz zalimin. Ya Rabbana bil Mustafa wa alihi ahlil wafa farrij bihim kurubana warham jami'al muslimin. Allahumma ja'alna minal hukama'il muzawwadina bil ilmi ma'al istiqamah. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Billahil hidayah wa taufiq wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.